bisa fokuslah kita semua, teman-teman di sini sudah banyak ada yang hadir, ada 140 peserta, semakin bertambah, saya pikir nanti ini udah 141, mungkin nanti akan bertambah lagi bertambah lagi. Baik, bagaimana bisa ditampilkan lagi untuk, peraturan dari webinarnya? Nah, baik, kita lanjut yang ketiga, mohon tidak menekan tombol share screen annotation. Jadi kenapa nggak boleh nekan share screen atau ya share screen, sharing annotation supaya teman-teman di sini yang lain nggak bingung ini yang mana ya sebenarnya materinya. Lalu selanjutnya adalah mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi. Lalu yang terakhir, tapi yang paling penting adalah di akhir acara akan dibagikan link survei yang juga merupakan daftar hadir. Mohon setiap peserta mengisinya sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau sertifikat, terutama teman-teman mahasiswa, silahkan nanti ditunggu, ditonton dengan baik link surveinya di belakang, nanti akan dikirimkan langsung ke email untuk link sertifikatnya. Baik. Nah, berikut apa namanya, sudah ya, kita udah baca tata tertib. Jadi setelah ini, mungkin kita akan, menyanyikan lagu apa namanya, Indonesia Raya dahulu, lagu nasional kita, supaya, acara kali ini berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan hikmat. Silakan tolong dibantu untuk memplay lagu Indonesia Raya. Untuk teman-teman silakan untuk berdiri. Baik, nah sepertinya tadi ada sedikit kesalahan teknis, jadi teman-teman pada nggak dengar suara dari lagu Indonesia Raya ya, tapi saya yakin sebagai warga Indonesia yang baik, pasti teman-teman udah hafal lagu Indonesia Raya, jadi dengan hikmat kita bisa menyanyikannya di dalam hati. Baik, nah selanjutnya nih teman-teman, kita langsung aja menuju ke acara, tapi sebelum kita ketemu dengan para narasumber kita yang luar biasa, nanti kita akan ada sambutan dari Bapak Ketua Stikes Kota Sukabumi, Bapak Iwan Permana, Eskep Mkep. Nah, mungkin Bapak Iwan Permana sudah ada di Zoom meeting ini di ruangan? Ya. Ya. Selamat, kalau di Bali nih siang menjelang sore, Bapak. Selamat Oh siang, ya, Bapak Iwan. selamat siang, sama-sama Bu. Nggih, apa kabar Bapak Iwan? Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya Nggih. sehat? Ya, amin. Di sini Relawan Indonesia. sehat-sehat. Iya, Ya, di sini syukur ya. sehat-sehat. Nggih. Ya, Nah, baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan yang terhormat Bapak Iwan Permana, Eskep Mkep, untuk memberikan sambutan untuk acara Ertik Berkreasi hari ini. Terima kasih. Silakan Bapak. ya, terima kasih moderator webinar nasional. Saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya dari
panitia webinar nasional, atas Robi Sodri Sori, Wayasirli Amri, Wahlu Udatan Minisan, Yapkau Kauli Amabadu. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita siang hari ini masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa hadir di acara ini. Yang saya hormati kepada Kopmon Info yang telah memberikan kesempatan webinar, kepada tim RITK Kreasi Jawa Barat, kepada seluruh relawan TIK di Indonesia, ya, seluruh provinsi, mudah-mudahan bisa hadir dan mengikuti, dan tentunya kepada panitia webinar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan yang saya cintai kepada seluruh peserta yang mengikuti acara kegiatan ini. Hadirin yang berbahagia, sesuai dengan tema webinar ini sangat cocok sekali bahwa di era sekarang atau era 4.0 ini semua adalah diarahkan kepada berbasis teknologi. Nah, dengan teknologi informasi ini mempunyai dampak terhadap semua aspek ataupun bidang, salah satunya adalah bidang kesehatan. Nah, tentunya dengan adanya informasi teknologi ini sebetulnya menjadikan peluang bagi seluruh tenaga kesehatan, tentunya bisa perawat ataupun tenaga yang lainnya, yang bisa mendorong untuk kemajuan bidang kesehatan. Nah, dampak ini mempunyai peranan bisa memberikan sarana informasi melalui teknologi dan bisa memberikan atau membantu meringankan dengan teknologi terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Bisa keperawatan, kedokteran, farmasi, atau dan lain sebagainya. Tetapi hal ini, ya, informasi teknologi ini lebih banyak mungkin, mudah-mudahan tidak salah, nanti para pembicara akan menyampaikan, masih lebih kepada data administrasi. Dan masih jarang sekali untuk dengan menggunakan teknologi dengan penciptaan suatu alat-alat kesehatan lain sebagainya untuk membantu pelayanan. Karena mungkin di Indonesia rata-rata masih pengguna, ya, hanya user teknologi, ya, melalui HP dan lain sebagainya. Apalagi dengan saat ini adalah perlu adanya suatu inovasi, tidak hanya sebagai pengguna. Nah, di era 4.0 ini lebih banyak memang berbasis internet, gitu ya, dengan jaringan ataupun sinyal. Nah, ke depan, dimulai tahun era 2020 ini, bidang kesehatan harus mempunyai inovasi ataupun ide-ide yang sifatnya kreatif, yang bisa memberikan informasi atau pelayanan kepada yang masyarakat supaya lebih efektif dan efisien. Banyaklah di era 2020 sekarang sudah mulai, ya. Ada beberapa contoh, misalnya informasi teknologi dengan menggunakan virtual reality. Nah, virtual reality ini berupa alat-alat teknologi, ya, simulasi tentang kesehatan secara nyata yang bisa dilihat. Misalnya tentang kalau di keperawatan atau kedokteran itu ada anatomi tubuh, kita bisa melihat dengan 3G atau 3 dimensi alat tubuh itu bisa kelihatan. Nah, itu bisa diciptakan oleh, silakan aja, oleh relawan ataupun orang-orang penggiat IT, sehingga gagasan tersebut bisa digunakan. Bahkan saat ini sudah teknologi diarahkan kepada healthcare, ya, healthcare ataupun sensor. Kalau saya lihat di berita-berita ataupun di televisi, masuk ke swalayan misalnya dan lain-lain. Nah, bagaimana kesehatan mempunyai ide gagasan tersebut sehingga bisa menciptakan hal-hal contoh seperti itu. Mungkin ada beberapa mungkin yang dengan menggunakan healthcare atau sensor
yang alat membantu untuk memonitor kesehatan. Ya, misalnya yang berbasis digital ataupun portable, itu banyak lah sekarang. Nah, saat ini juga mungkin sekarang kalau di negara lain, saya belum lihat gitu ya, sudah berbasis teknologi nano, ya sudah berbasis teknologi nano gitu. Nah, ini juga memberikan support, motivasi kepada penggiat-penggiat teknologi. Nah, ini bisa kolaborasi dengan kesehatan, yang dibutuhkan dari kesehatan apa, diciptakan suatu ide ataupun inovasi yang memang bermanfaat. Mungkin itu beberapa hal yang memang saya rasa bisa saya sampaikan, dan memang di zaman ini lebih cocok teknologi ini berdampingan dengan kita, sehingga perlu adanya kreativitas, ide ataupun inovasi tadi yang bisa membangun bangsa ini, ya membangun negara ini agar lebih efektif, efisien, berbasis data, berbasis tadi data disimpan, safety-nya juga bagus dan lain sebagainya, memudahkan untuk accessibility kita untuk mencari informasi. Itu mungkin beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih narasumber telah hadir di acara ini. Mudah-mudahan amal ibadah para narasumber menyampaikan ilmunya bisa bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan tadi kegiatan ini tidak hanya cukup webinar saja, mungkin akan berkelanjutan. Tadi titip, mungkin kalau ada inovasi, yuk kita sama-sama duduk bersama penggiat IT, orang kesehatan, kita ciptakan yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan seluruhnya, terutama bangsa Indonesia. Terakhir, saya sampaikan kepada peserta, ikuti sesuai tata tertib, ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat dari hasil webinar ini. Hanya jangan cukup sertifikat, tapi ilmunya bisa dimanfaatkan di lain waktu, ataupun bisa digunakan untuk sendiri, ataupun di tempat kerja masing-masing, ataupun di profesi masing-masing. Dan mohon maaf pada moderator dan seluruh peserta, karena saya banyak aktivitas, Bu Niluh, ya, saya nggak bisa mengikuti selama proses webinar. Selamat, dan mudah-mudahan acara itu sukses, dan terus penggiat-penggiat relawan, insya Allah kami dari Stika Sukabumi mencoba juga untuk bisa bergandeng tangan ke depan, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Itu saja, sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa mengikuti secara sesama, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Iwan atas sambutannya yang luar biasa. Berarti benar ya Pak, untuk peran Big Data sendiri itu sangat-sangat penting dalam kondisi sekarang, Betul. terutama karena kondisi COVID-19 seperti ini ya Pak ya, sangat Betul, membantu ya. para tenaga medis, misalkan contohnya dengan dalam proses tracking sebaran penderita positif COVID misalkan, gitu kan? Ya, betul. Iya, betul. iya, iya. Wah, luar Ya. biasa Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Ya. Iwan atas Terima kasih. Ya. mandatnya gitu ya. Sama-sama. Yes, siap, siap, siap. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Siap. Enggak. Ya, saya tinggal ya, nggak apa-apa ya. Siap, Mohon terima maaf. kasih Pak. Enggak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan sapa-sapa dulu nih untuk para narasumber kita. Jadi teman-teman, seperti yang kita tahu, judul dari webinar kali ini adalah Big Data dan peranannya dalam dunia kesehatan terkini. Tadi juga sudah diungkapkan oleh Bapak Iwan bahwa memang betul peran dari Big Data atau teknologi sendiri itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Di bagian mana sih hidup kita yang tidak tersentuh oleh teknologi? Saya pikir itu nggak mungkin kita bisa menemukan di kehidupan kita tuh sama sekali nggak ada teknologi, itu nggak mungkin, karena memang kehidupan kita sekarang all around technology, apalagi keadaan PSBB atau PJJ atau work from home seperti ini ya. Jadi kalau nggak ada internet kita nggak kerja gitu kan ya. Baik, nah sekarang kita bakal sapa-sapa narasumber kita, Bapak Stanley dan Kang Geri. Apa sudah ada di ruangan? Ya, udah Halo Mbak. Kang Geri. Halo Pak Stanley, Kang Geri. Hai Pak Stanley, apa kabar Pak? Sehat, sehat. Baik. Semoga sehat-sehat terus Pak. Nah, jadi teman-teman,
Pak Stanley atau Pak Stanley Korowe STMTI ini adalah beliau ini adalah koordinator Lab TIK dan Keamanan Cyber di Fakultas Teknik di Universitas Samratulangi. Nah, mungkin ada beberapa mahasiswa nih yang dari Universitas Samratulangi hari ini nonton, Pak. Bisa say hi dulu, Pak, untuk teman-teman di sini. Oke, selamat sore ya. Kalau di Manado ini udah sore ini. Oh, sore, iya. Kalau di Bali siang menjelang sore, Pak. Nah, baik. Nah, terima kasih Pak Stanley. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ke Bapak bahwa karena Bapak sudah bersedia untuk berbagi ilmu lah kepada kita di sini peserta webinar Relawan TIK Indonesia. Nah, selanjutnya kita ketemu narasumber yang kedua yang nggak asing lagi mungkin di teman-teman sahabat Relawan TIK. Ada Kang Geri, apa mungkin Kang Geri sudah di sini? Silakan. Halo. Hai Kang, apa Halo. kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat Hari Raya Galungan ya. Iya, hari ini Galungan. Terima kasih Kang. Nah, jadi kalau yang belum tahu Kang Geri ini, berarti teman-teman harus lebih sering lagi nonton webinar Relawan TIK Indonesia ya, karena Kang Geri ini hampir setiap minggu nih ada. Baik, beliau ini, selain beliau itu adalah humas dari Relawan TIK Indonesia, beliau juga adalah dosen TIK di Stikes Sukabumi. Jadi, kedua narasumber yang luar biasa ini nanti akan berbicara banyak tentang peranan Big Data dalam dunia kesehatan, terutama dalam masa COVID-19 seperti ini. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi gitu ya Bapak-Bapak, mungkin waktu dan tepat saya akan persilakan. Mungkin yang pertama nanti Bapak Stanley untuk jadi pembicara yang pertama. Oke. Ya, siap. Pak Stanley, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Yes, ya. Ya, benar. Untuk informasi dulu sebelum Pak Stanley masuk, ini buat seluruh mahasiswa dan peserta umum seluruh Indonesia. Seluruh peserta akan mendapatkan voucher, seluruh peserta ya. Yang bertanya nanti 5 penanya terbaik akan mendapatkan voucher. Kalau seluruh peserta senang banget ya. Ada voucher dari Indosat, ada 5 voucher Indosat sebesar 50.000 per orang, itu ada 5. Bagi penanya yang paling bagus ya. Bagi penanya yang paling bagus, sama 5 voucher untuk yang aktif di Instagram, yang menginstastory acaranya ya, mentionnya ke IM3 Squad dan @relawantik ya. Itu pesan sponsornya. Terima kasih. Kalau moderatornya boleh ikut nggak, Kang? Boleh. Instastory aja, Instastory. Lagi butuh pulsa soalnya. Baik, terima kasih Kang Geri atas hadiahnya tuh, dengar teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan, lumayan tuh lagi zaman-zaman corona kayak gini kan, lumayan 50.000 itu. Wah, itu lumayan untuk mengcover untuk PJJ dari rumah selama seminggu lah ya. Baik, terima kasih Kang Geri, terima kasih Relawan TIK Jabar atas supportnya gitu ya, atas door prize-nya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi nih, sepertinya Pak Stanley sudah siap dengan PPT-nya. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak. Ya, terima kasih. Oke, jadi saya akan mencoba membawa sudut pandang kita ya terkait dengan riset terkini tentang apa itu big data gitu ya, terutama dalam dunia kesehatan ya. Nah, kalau kita memantau traffic bandwidth internet di selama masa pandemi ini, khususnya saat mulai diberitakan oleh pemerintah Indonesia ya di akhir Januari awal Februari, itu memang kita melihat adanya peningkatan yang cukup ya dalam hal penggunaan internet. Tapi ini mulai normal di awal bulan Mei ya. Mulai awal bulan Mei 2020 itu penggunaan traffic internet di Indonesia itu mulai normal ya. Kita catat hanya ada kenaikan sekitar 30-50% pada jaringan kabel, sedangkan untuk jaringan nirkabel pengguna smartphone itu hampir tidak ada kenaikan. Jadi sebelum masa pandemi juga memang orang Indonesia itu sudah sering mengakses internet menggunakan handphone atau smartphone. Nah, yang kita jadi catatan di sini pada saat masa pandemi itu sebenarnya ada 3 platform yang lebih sering digunakan ya.
pertama itu game online ya. Ini untuk karakteristik di Indonesia. Game online kalau dulu sebelum masa pandemi itu hanya dimainkan di malam hari. Sekarang itu sejak pagi sampai malam 24 jam terus-menerus. Video conference seperti ini ya, sebelum masa Covid itu hampir tidak ada ya orang menggunakan platform video conference, tetapi di masa pandemi itu meningkat sangat tajam. Nah, baru ada masalah e-commerce ya, yang cukup besar juga peningkatannya, meskipun belum signifikan, karena kita melihat platform e-commerce di Indonesia itu hanya dipakai untuk promosi barang ya, sedangkan untuk meng-closing pembelian itu biasanya mereka masih transfer antar bank ya. Jadi setelah barang dilihat di Facebook ya, lanjut ke WhatsApp, kemudian transfer masih antar menggunakan ATM nomor rekening ya. Jadi belum keseluruhan platform e-commerce. Nah, tapi kita juga mencatat ada perubahan yang sangat signifikan ya dalam hal bagaimana masyarakat Indonesia itu mengakses informasi ya. Jadi ini terjadi peningkatan yang sangat tinggi, terutama penggunaan media sosial ya, itu 80% ya. Kemudian masyarakat Indonesia itu memeriksa ya berita itu 61% lebih banyak dari biasanya, seperti itu. Kemudian ada perubahan perilaku ya terkait dengan penggunaan media sosial, itu WhatsApp, Instagram dan Facebook menjadi 3 teratas yang paling banyak sekarang. Nah, untuk generasi milenial itu sendiri ya, itu mereka lebih sering kelompok umur 24 sampai 7 tahun, 16 sampai 23 tahun ya, Gen Z dan milenial, mungkin para mahasiswa kita ya, dan yang baru lulus, itu mereka mengakses banyak itu online video, online TV, video games, musik streaming, dan broadcast TV ya. Jelas ada perubahan perilaku menurut Prof. Mary Aiken gitu yang berpengaruh gitu. Nah, sekarang kita bicara soal big data gitu ya. IEEE sendiri ya, sebuah organisasi di mana tempat para peneliti dan praktisi di bidang informatika, ilmu komputer, ya, teknik elektro itu mengatakan bahwa big data itu adalah salah satu teknologi yang akan populer di masa mendatang. Mereka punya target bahwa di tahun 2022 itu model-model teknologi ini yang akan mulai menguasai penggunaan internet dunia. Ya, seperti kita ketahui bersama, teknologi internet dan web itu kita sepakat masih dalam kandungan. Saya sering menyebutnya seperti itu ya. Teknologi yang masih dalam kandungan, karena sebenarnya belum sempurna produknya, bayinya belum lahir tapi sudah terlanjur digunakan banyak orang. Ya. Nah, untuk web itu sendiri kita masih masuk di web generasi kedua, sudah ada beberapa perusahaan yang mulai masuk ke web generasi ketiga, dan web generasi keempat itu masih dalam suasana laboratorium, masih sementara diuji cobakan ya. Perbedaan sangat menyolok sebenarnya untuk web 1 zaman saya kuliah dulu ya, web 1 itu kita hanya bisa read internet, sedangkan web 2 yang sekarang itu kita bisa read and write. Nah, kita sekarang ada di era web 2.5 ya, maksudnya read and write itu kita bisa akses melalui perangkat mobile. Nah, nantinya akan ada web semantik yang mulai diuji cobakan oleh Google, kita nggak perlu ketik, kita hanya perlu bicara, dan nanti hasil pencarian akan ditampilkan ke kita seperti itu. Dan yang terakhir web generasi keempat itu yang masih sementara diuji cobakan. Nah, ini salah satu peningkatan yang paling sangat signifikan itu terkait dengan perilaku masyarakat ini adalah tentang yang namanya di bidang medis ya, di bidang medis. Yaitu kita melihat bahwa hampir semua rumah sakit sekarang mulai menggunakan sistem informasi rumah sakit. Itu yang pertama di Indonesia ya. Termasuk Kementerian Kesehatan sendiri, mereka memiliki sistem informasi kesehatan ya, sudah versi 3 kalau tidak salah sekarang ya. Jadi memantau seluruh pergerakan dokter, perawat, obat dan layanan kesehatan di seluruh provinsi gitu ya, dari level puskesmas. Ya, itu yang pertama di Indonesia ya. Baru yang kedua mulai muncul itu telemedicine ya. Kemarin saya diminta berbicara di Asosiasi Psikologi Klinis Indonesia. Mereka mengatakan bahwa sejak masa pandemi itu banyak psikolog klinis di Indonesia itu yang mulai melakukan layanan telemedicine. Nah, ini mulai sangat terlihat ini di Indonesia ini dua ini sebenarnya ya. Sistem informasi kesehatan, sistem informasi rumah sakit, mulai dari level puskesmas sampai di level kementerian, baru adanya
layanan telemedicine gitu ya. Nah, sebenarnya apa kira-kira peranan dari big data ini di bidang kesehatan di masa depan ya? Ini saya pikir kita nonton filmnya aja gitu untuk lebih kita melihat sebenarnya visi dari pelayanan kesehatan di masa depan itu seperti apa dengan menggunakan teknologi big data ya. Oke. Ini saya sudah putar. Mudah-mudahan filmnya bisa dilihat ya oleh teman-teman sekalian. Filmnya bisa dilihat gitu ya. Ini ada 2 orang dokter yang mulai bertukar data pasien dalam sebuah papan keyboard ya. Kemudian dokter itu menganalisis kondisi pasien. Nah, ini ada 2 dokter, yang satu ada di Cina ya, di Guangzhou, dan yang satu ada di Amerika gitu ya. Kemudian mereka saling bertukar pikiran tentang seorang pasien gitu yang bermasalah di bagian otak gitu. Nah, perangkat-perangkat seperti ini sudah mulai ada ya. Ya, sudah mulai ada beberapa rumah sakit yang sudah mulai menggunakannya ya. Dan kebanyakan di Indonesia belum ya. Tapi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, istilah kita itu near future ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama ini akan mulai digunakan di rumah sakit di Indonesia gitu ya. Ini ada ditampilkan seorang perawat ya yang sedang memeriksa kondisi pasien ya. Izin Pak Stanley, ya. Videonya belum bisa kita lihat di sini. Oh, videonya belum terlihat ya? Tunggu sebentar, ya. Tunggu sebentar. Sip. Terima kasih sudah memberitahu. Ya, oke. Nah, ini videonya sudah terlihat? Ya, sudah. Ini sudah ya? Iya, sudah. Nah, ini. Jadi di sini bagaimana saya ulangi 2 dokter itu yang sementara menganalisis kondisi seorang pasien ya. Jadi dokter yang satu itu ada di Guangzhou, Cina bersama perawatnya, sedangkan rekan associate dokter yang lain itu ada di Amerika gitu, dan mereka saling bertukar data gitu ya. Ini sebenarnya teknologi yang sudah lama ini ya. Sebelum kemunculan big data itu kita mengenal yang namanya business intelligence ya. Dulu orang mengenal big data tanda kutip itu namanya business intelligence gitu ya, menggunakan predictive statistic analysis ya. Sekarang muncul era big data ya yang menggunakan responsive statistic analysis. Jadi sebenarnya bedanya di situ aja gitu ya. Isinya masih sama gitu ya. Mereka bertukar data ya, data dari seorang pasien ya yang menderita sebuah kelainan di bagian otak gitu kan. Nah, karena dokter di Cina tidak mampu menyelesaikan masalahnya, itu dia mengontak teman mereka yang ada di Amerika gitu untuk membantu itu. Nah, kalau yang sekarang terjadi ya orang Indonesia ramai-ramai kalau misalnya mau memeriksa ya, kalau nggak pergi ke Singapura ya pergi ke Kuala Lumpur gitu ya. Tapi dengan teknologi big data ya, orangnya dipindahkan, bukan orangnya secara fisik tapi imaginary visual dari orang tersebut. Imaginary visual dari orang tersebut yang dipindahkan. Pasiennya masih tetap berada di Cina, sedangkan imaginary visual dari orang tersebut lengkap 3 dimensi itu dipindahkan tempatnya gitu ya. Ke lokasi rumah sakit yang lain di mana rekan dokter dari Cina itu, dalam hal ini kasusnya di Amerika gitu ya, bisa melakukan analisis yang lebih mendalam, pemeriksaan yang lebih mendalam seperti itu. Nah, semua ini dimungkinkan apabila big data itu sudah dapat digunakan secara efektif. Jadi jika kita berpikir tentang teknologi kesehatan di masa depan, ya memang yang terpenting itu adalah big data gitu, tidak ada yang lain gitu. Oke. Saya lanjut dengan slide saya. Nah, kenapa perlu ada big data gitu ya? Ceritanya mulai dari basis data dulu gitu ya. Basis data itu sejarah awal komputer kita menyimpan berkas dalam kartu indeks ya. Sekarang kita menyimpan berkas secara digital ya. Mengapa perlu itu? Karena kita mulai rasakan di Indonesia bahwa data itu semakin besar itu, data digital pasien gitu ya. Makin besar gitu ya.
baru kita memerlukan informasi secara cepat dan fleksibel. Ya, kemudian kita memudahkan organisasi dan memudahkan untuk mencetak distribusi informasi. Nah, ini yang sudah mulai ada, seperti kata Bapak pimpinan Dinkes Sukabumi tadi, bahwa itu sudah mulai dilakukan gitu ya, di banyak sekolah kesehatan di Indonesia ataupun di rumah sakit gitu. Seperti itu. Nah, anatomi dari basis data itu sendiri itu kan sebenarnya adalah harus ada datanya ya, yang kita sebut basis data, kemudian ada program atau software yang digunakan untuk mengakses data yang disimpan tersebut ya. Jadi sebenarnya dua itu aja itu bagian dari yang namanya basis data itu. Nah, dari kedua hal itu muncul yang namanya data management system, DBMS gitu ya. DBMS ini dia sudah bisa mengelola data tanpa adanya redundansi ya, dan adanya konsistensi data. Jadi data itu benar-benar tersimpan dengan baik, tidak bisa double, triple dan sebagainya, hanya ada satu user, satu unique ID untuk satu orang, dan tidak ada redundansi pengulangan gitu kan. Jadi awalnya dari situ gitu. Kemudian di BMS itu menjadi populer ya dengan teknologi namanya basis data relasional. Nah, ini yang sekarang mulai digunakan gitu secara umum. Kita mulai melihat itu mulai banyak digunakan di Indonesia gitu. Nah, jadi secara masuk era internet khususnya di tahun 2005 ya, itu orang-orang mulai berpikir untuk bagaimana menyimpan data itu yang kemarin datanya tersimpan dalam server ya, hanya ada di satu rumah sakit, tidak bisa diakses oleh rumah sakit yang lain. Nah, masuk di 2005 itu orang-orang mulai berpikir bagaimana supaya data-data yang ada di setiap rumah sakit itu mulai bisa diakses juga oleh orang lain, sehingga mulai dipindahkanlah data yang ada dalam server itu mulai dipindahkan ke internet. Jadi saya pikir itu untuk yang namanya era big data itu dimulai dari situ ya. Ya, awalnya penyimpanannya dimulai tahun 1986 ya, menyimpan secara analog. Kemudian muncul di tahun 1993 disimpan dalam disk ya. Itu 2002 itu ya mulai orang menyimpan data secara digital dalam jumlah banyak. Kemudian hingga sekarang ya kita mulai melihat bahwa data digital itu terutama di tahun 2007 itu penanda era itu sudah data digital yang tersimpan di internet itu sudah sampai 19 exabyte dan 280 exabyte. Nah, di bidang kesehatan jadi bergeser ya, mulai data yang disimpan itu hanya record atau orang datang memeriksakan diri ke rumah sakit. Nah, dimulai di tahun 2007 itu waktu era internet masuk, terutama perangkat mobile mulai digunakan, nah mulai dipikirkan bagaimana menyimpan data seseorang itu selama 24 jam ya. Detak jantungnya seperti apa, ya, tekanan darahnya seperti apa, ya, penyakit menular apa saja yang dia miliki, ya, aktivitas fisik yang dia lakukan. Nah, itu mulai terpikirkan untuk disimpan, menandai era revolusi industri 4 dengan menggunakan teknologi wearable computing. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa sudah mulai ada satu jenis data yang berbeda gitu ya. Karena Anda bisa bayangkan seluruh penduduk Indonesia itu ya hampir 300 juta dan datanya mau disimpan, data record medisnya gitu. Jadi kita ada masalah di situ, pertama data verity-nya ya. Tipe datanya itu, kemudian kecepatan data untuk menyimpan, kemarin itu hanya tiap kali datang berobat baru disimpan datanya, sekarang yang terjadi secara real time, kapan saja, setiap detik mengirimkan data untuk disimpan. Baru bicara soal data volume, besarnya data yang disimpan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal big data, konsepnya hanya ini, ada banyak jenis data yang harus disimpan dalam waktu yang cepat, dalam jumlah yang besar, sehingga dirasakan teknologi DBMS database management system itu dirasakan sudah tidak perlu, sehingga sudah kurang ya, sudah kurang bukan tidak perlu, sudah kurang sehingga perlu kita melakukan inovasi dengan yang namanya teknologi big data. Jadi cirinya 3 ini aja gitu ya, jenis data yang disimpan banyak macamnya, ya,
postingan dia di Facebook, postingan dia di Twitter, postingan dia di Instagram, ya. Kemudian data detak jantung lewat wearable computing, ya, lewat jam tangan dia sekarang, ya. Kemudian data yang disimpan secara real time, kemudian volume data itu cukup besar, ya. 3 hal ini ya yang membuat teknologi DBMS yang mengandalkan database relasional itu dirasakan tidak mampu lagi untuk menghandle data sebagian besar ini. Sehingga kita meng-create teknologi yang namanya big data. Jadi secara ringkas, big data itu pertama kita pahami sebagai dataset dengan ukuran yang besar. Ya. Baru datanya tidak terstruktur, ya. Misalnya data filenya dalam Excel. Sekarang tidak model Excel, sekarang ada PNG, ada PDF, ada doc dan sebagainya gitu. Ada data gambar, ya. Nah, kemudian kita membutuhkan teknik dan teknologi tertentu untuk mengintegrasikan ketiga hal itu sehingga bisa menghasilkan sebuah insight. Ya, sebuah insight seperti di film tadi misalnya dicontohkan itu bagaimana menganalisis masalah penyakit di bagian otak pasien tersebut dengan menggunakan teknologi big data. Nah, ini kita lanjut atau mau pertanyaan dulu atau lanjut aja dulu nih, Mbak? Silahkan lanjut, Pak. Lanjut ya. Nah, jadi masuk di tahun 2020 sebenarnya dengan munculnya tulisan-tulisan dari Profesor Noah Harari itu sebenarnya ada 3 riset gitu ya yang terkait dengan big data di bidang kesehatan. Yang pertama ini bioinformatika gitu ya, atau biomedical engineering gitu ya. Di sini research-nya itu bagaimana kita seperti tadi mengcapture data otak gitu ya, untuk kemudian kita analisis dan kita kembalikan dalam bentuk pasien ke pasien, kita kembalikan ke pasien, kemudian data-data yang kita generate tersebut bisa dipakai untuk menyembuhkan stroke. Seperti itu. Baru ada riset tentang biorobotics ya. Ini gabungan antara manusia dengan robot gitu ya. Seperti itu. Misalnya manusia dengan kelainan mata, kita implant robot mata gitu ya, di bagian matanya gitu. Baru yang terakhir tentang upgradable humans. Jadi mencoba untuk meningkatkan kemampuan manusia melebihi dari kemampuan alami. Semua ini masih dalam perdebatan. Itulah sebabnya mengapa big data dalam dunia kesehatan itu yang paling banyak diributkan orang sekarang gitu ya. Seperti itu, apalagi khususnya di Indonesia. Tapi untuk biomedical engineering itu sudah mulai banyak diterima oleh perguruan-perguruan tinggi di Indonesia dengan membuat program studi khusus bioinformatika atau biomedical engineering. Ya. Ini ya yang sekarang lagi tren di Indonesia justru itu. Ya, seperti misalnya kalau bisa saya sharing ya bersama teman-teman di sini tahun 2019 ya tahun 2019 kemarin ya itu saya juga mendapat kesempatan ya untuk melakukan riset gitu di Kumamoto University ya. Ya topiknya tentang menggunakan implementasi big data. Jadi riset saya itu tentang bagaimana mengcapture gelombang otak ya, EEG lewat alat yang namanya EEG. Kemudian gelombang otak itu kita simpan dalam bentuk data digital ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan treatment kepada orang tersebut ya. Saya mengumpulkan data dari setiap pasien yang mengalami stroke ya di bagian tangan kanan gitu ya. Jadi sudah tidak bisa lagi menggerakkan. Nah, kita kumpul datanya itu, kita pelajari gelombang otaknya, kemudian kita buat software dengan algoritma tertentu sehingga pada saat pasien itu tidur kita bisa putarkan lagu atau putarkan film sehingga pasien itu berpikir bahwa dia sementara melakukan latihan treatment yang membuat tangannya bisa bergerak kembali. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh riset di bidang biomedical engineering seperti itu. Ya. Jadi ini menarik ini karena banyak perkembangan baru yang kita bisa pakai dengan adanya big data seperti ini. Jadi isu di big data ke depan itu adalah big data dan cloud computing, bagaimana menggabungkan big data dan teknologi cloud.
Karena kita ketahui bersama itu big data membutuhkan penyimpanan yang sangat besar, tidak boleh hanya di server di sebuah rumah sakit, tapi harus menggunakan teknologi cloud. Nah, sehingga di situ ada Hadoop, ada Spark, MongoDB, ada bahasa pemrograman R dan Python, baru ada teknik artificial intelligence di situ ya, seperti riset saya itu, menggabungkan machine learning dan deep learning. Machine learning lebih cenderung ke arah statistikalnya, sedangkan deep learningnya lebih cenderung ke arah analisis brainnya. Seperti itu ya. Jadi saya kira itu aja Kang Gary dan Mbak moderator yang bisa saya sampaikan terkait dengan riset-riset big data. Nanti kita muncul dalam pertanyaan sebentar, saya coba untuk membantu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stanley atas penjelasannya. Wah, saya ini yang orang awam ini Pak ya, baru sadar bahwa big data itu sebenarnya kayak gitu ya. Karena kalau misalkan saya sendiri, jujur aja orang awam yang bukan orang IT khusus gitu Pak ya, saya tahunya big data baru-baru ini. Maksudnya karena ada COVID, karena ada pandemi gitu kan, sebaran pasien positif lah. Padahal sebetulnya itu tuh jauh lebih besar daripada ya, itu betul, ya Pak ya. Jauh lebih besar ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Stanley atas penjelasannya. Nah, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya, silakan teman-teman untuk di-drop your question. Please drop your question di kolom chat nanti. Tolong dituliskan nama dan juga asal teman-teman dari mana. Setelah itu pertanyaannya apa, lalu untuk siapa pertanyaannya. Nah, setelah ini akan ada narasumber kedua kita. Ada Kang Gary. Tolong on mic Kang Gary. Udah siap, Kang? Jadi nanti pembicara kedua itu ada Kang Gary. Jadi mohon untuk teman-teman semua para peserta webinar untuk mendengarkan kembali penjelasannya dengan baik sehingga teman-teman nanti bisa tuliskan pertanyaan. Jadi ingat sekali lagi pertanyaan yang paling asik akan dapat 50K voucher kuota atau 50K voucher pulsa dari IM3 Orido ya. Jadi jangan lupa. Baik. Nah, untuk mempersingkat waktu nih Kang Gary, waktu dan tempat kami persilahkan deh untuk Kang Gary 20 menit ya Kang. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman mahasiswa Stikes Kota Sukabumi dan peserta umum lainnya. Hari ini selain webinar dari Ertik Berkreasi Jabar, chapter Stikes Kota Sukabumi dan Relawan TK Sukabumi, sebetulnya hari ini juga merupakan kuliah pakar dari perkuliahan di D3 Keperawatan Stikes Kota Sukabumi, D3 Kebidanan Stikes Kota Sukabumi, dan S1 Keperawatan Kota Sukabumi. Jadi memang ini webinar wajib. Jadi buat teman-teman yang belum masuk Zoom, tolong diingatkan rekan-rekannya nanti karena absensi itu akan dimasukkan ke dalam satu pertemuan perkuliahan. Oke, sebelumnya ini karena saya ini bentar. Saya merangkap teman sponsor. Saya merangkap teman sponsor. Sebelumnya saya mau memberikan bentar. Ada pesan sponsor, slide-nya saya mau nampilin dulu slide pesan sponsor. Jadi mudah-mudahan bisa saya share screen dulu. Jadi sebelum saya materi, saya promote dulu. Gitu, oke. Jadi teman-teman, kenapa tadi ada Indosat di dalam webinar kali ini? Indosat sedang support kegiatan kita dengan memberikan voucher sebanyak 10 voucher total, nilai total 500.000. Itu untuk pertanyaan terbaik dan yang aktif
di Instastory ya. Nanti Instastory-nya teman-teman silakan capture, mau ceritain pengalaman webinarnya seperti apa, ceritain lah pokoknya kemana-mana biar webinarnya juga rame, tapi dapat hadiah juga nanti yang terbaik gitu. Nanti mention ke IM3 Squad dan @relawantika. Kalau bisa di follow juga ya @relawantik sama IM3 Squad-nya. Nah, kenapa IM3 ikut support? Karena IM3 Uridu sedang ada promo. Jadi IM3 punya program IM-Planner. Ini salah satu program unggulan dari IM3 Jabodetabek, khususnya Kota Sukabumi. Kota Sukabumi masih bagian dari Jabodetabek. Jadi ada paket IM-Planner. IM-Planner ini paket yang lumayan gede dan bisa bikin kalian sharing dengan 20 orang, bisnis lancar dan sebagainya. Kuotanya lumayan loh, 320 giga per bulan. Ini 320 giga per bulan ini bisa komunikasi buat semuanya. Dan paketnya ada 3 sebetulnya. Ada paket yang 320 giga, ada yang paket 130, ada yang paket 65. Ini kalau misalnya mahasiswa mau pakai yang Max ini, kan bisa di-share 20 orang tuh. Iuran aja 20 orang tuh, masing-masing 50.000. Wah, bisa tuh 50.000 kali 2 dapat 1 juta, 1 juta per bulan. Dapat kuota yang lumayan gede banget itu. Dengan bayar cuma 50.000 doang gitu. Jadi karena ini targetnya buat shareable kuota ya. Tapi kalau misalnya pengen yang sendirian atau beberapa orang aja, pakai yang paling rendahnya yang 65 GB yang 3.000 per bulan. Untuk lengkapnya silakan hubungi Markom dari Indosat Sukabumi, ada Kang Gelar 0816 616 600 atau mention aja di Instagram @im3 Squad ya. Di Zoom juga udah ada tuh admin dari IM3 Uridu, bisa tanya-tanya juga mengenai paketnya. Terima kasih. Nah, itu pesan sponsornya ya. Jangan lupa beramai-ramai. Mbak Ning nanti boleh Instastory juga, nanti biar siapa tahu dapat vouchernya juga. Jangankan Instastory, Kang. Nanti saya bakal daftar yang pro tuh, kebetulan saya sama adik-adik saya pakai IM3 semua kan. Terima kasih loh infonya, saya malah baru tahu. Cocok. Siap. Itu pesan sponsornya. Kita akan masuk ke materi saya. Materinya saya nggak bakal lama karena materinya udah disampaikan oleh Bang Stanley semuanya. Wah, nih jadi sebetulnya saya nggak perlu ngisi materi. Sebetulnya saya nggak perlu ngisi materi karena Bang Stanley udah nyiapin semuanya ya. Oke. Share-nya udah masuk belum ya? Belum, Kang. Oke, siap. Sudah ya? Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Hari ini saya akan mengulang dikit mungkin yang tadi udah disampaikan oleh Bang Stanley tentang bagaimana big data dan peranannya dalam dunia kesehatan terkini. Khususnya karena berhubungan dengan mata kuliah yang sedang diampu oleh teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini. Jadi mahasiswa Stikes yang hadir dalam Zoom meeting ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen IT, kemudian sistem informasi kesehatan, dan informasi dan teknologi dari 3 prodi ya. Hubungannya sangat erat dengan big data karena sistem informasi ini
hubungannya sangat erat dengan big data, dan bagaimana peranannya akan kita ungkap di sini. Karena ada beberapa mahasiswa yang baru pertemuan pertama dengan saya juga perlu memperkenalkan diri sebetulnya. Yang udah ketemu langsung dengan, bukan ketemu langsung ya, baru di Zoom juga, karena perkuliahan pandemik ini, Bang Stanley, kita total online loh Bang. Kita total online, ini saya nggak ketemu mahasiswa, saya harus seperti yang saya sampaikan kemarin Mbak Tuning, saya kayak ngomong sendiri gitu tiap perkuliahan dengan seluruh mahasiswa. Jadi saya perlu memperkenalkan diri, nama saya Gary Sugiran AS. Mohon di-follow juga nih akun Instagramnya @abahorija. biar semangat nanti saya berbagi tentang sistem informasi kesehatan, tentang relawan TIK, dan sebagainya. Nanti bisa share ya yang Instagramnya Bang Stanley sama Mbak Tuning ya. Selain mengajar di mata kuliah TIK Kesehatan di Stikes Sukabumi, saya juga Ketua Bidang Humas di Pengurus Pusat Relawan TIK Indonesia, sehingga saya coba mengkolaborasikan kegiatan Etik Berkreasi ini dengan kampus Stikes Kota Sukabumi. Kampus Stikes Kota Sukabumi ini adalah kampus yang bekerja sama dengan relawan TIK Indonesia sejak tahun 2013. Mata kuliah 3 prodi ini dikelola oleh relawan TIK. Jadi ini salah satu kerjasama relawan TIK Indonesia dengan kampus Stikes Kota Sukabumi. Kegiatan ini disupport penuh oleh Kominfo dan Cyberkreasi dan difasilitasi oleh kampus Stikes Kota Sukabumi. Oke, kita lanjut dulu tentang transaksi data. Kita ini kan bakal ngomongin data nih, data di internet. Ngomong-ngomong, kita udah tahu belum dalam 1 menit ini, di tahun 2020 apa saja hal-hal yang dilakukan orang. Nah, di dalam informasi ini, dalam 1 menit ternyata ada 1,3 juta orang yang login di dalam Facebook. Bayangin, 1,3 juta dalam 1 menit ya, bukan dalam 1 hari atau dalam 1 tahun, ini dalam 1 menit. Dalam 1 menit. Kemudian ada 4,1 juta pencarian di Google dalam 1 menit. Bayangkan, ini data yang besar banget. Kemudian ada juga di YouTube ada 4,7 juta video yang dilihat dalam 1 menit. Kemudian ada 194.000 tweet yang terjadi dalam 1 menit. Berarti ada banyak data yang keluar di internet itu, bahkan kayak ini ya. Kalau misalnya teman-teman lihat hidran di pinggir jalan, ada pipa hidran. Biasanya kalau ada fungsinya, kalau misalnya banjir untuk mengambil air itu pakai hidran. Itu air yang keluar dari hidran itu sama kayak kondisi informasi internet saat ini. Melimpah ruah, banyak banget, semua keluar. Dan bukan hanya yang baik-baik, sebetulnya gabung dengan yang jeleknya, yang berbahaya dan sebagainya. Bercampur baur. Kalau misalnya kalian lihat di Twitter itu dari mulai data yang bermanfaat sampai unfaedah, data nyinyir, bully dan sebagainya nyampur di situ, banyak banget. Oke, lanjut. Dalam 1 menit juga bisa teman-teman lihat TikTok. Wah, inilah ini lagi hits ya, lagi tren. Mungkin teman-teman mahasiswa ada juga yang main TikTok, cuman nggak dikasih tahu akunnya karena malu misalnya. Tapi nanti mudah-mudahan saya bakal coba sekali-kali lah di materi video teman-teman promosi kesehatan lewat TikTok misalnya. Karena TikTok ini kalau misalnya digunakan secara baik bisa juga untuk promosi kesehatan ya Bang Selen ya. Saya lihat di kampus Unsrat juga mahasiswa-mahasiswa menggunakan TikTok, menggunakan sosial media itu luar biasa untuk kebaikan-kebaikan, untuk edukasi dan sebagainya.
Jadi sebetulnya nggak perlu, nggak harus nggak harus nyinyir terhadap penggunaan sosial media. Itu data transaksi di internet dalam 1 menit. Oke, kita masuk ke data informasi dan pengetahuan. Sebelum menjadi pengetahuan, awal mulanya adalah data. Data ini dari berbagai hal yang ada, dari mulai angka, gambar, transaksi, dan sebagainya. Kemudian dikumpulkan, kemudian di-organizing, baru menjadi sebuah informasi. Setelah informasi itu di-summarize, disimpulkan, kemudian dianalisa, baru kemudian menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan ini menjadi bahan ketika pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan ini menentukan harus seperti apa, harus berbuat apa, khususnya dalam bidang kesehatan ya. Apa yang akan dilakukan, apa yang harus dijadikan program bagi bidang kesehatan itu berdasarkan knowledge atau pengetahuan yang didapatkan dari data-data yang sudah diorganize dan dianalisa. Oke, tren tadi udah disampaikan sama Bang Stanley bahwa big data ini memang lagi tren yang sangat luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat di dalam grafik, tren big data ini dalam 10 tahun itu peningkatannya sangat-sangat tinggi ya. Luar biasa dari 2011 sampai 2020 itu. Tapi kalau dilihat-lihat kayak kenaikan COVID ya. Teman-teman kalau lihat grafik COVID itu mirip banget dengan grafik ini. Tinggi gitu sampai kenaikannya cepat banget, dan nanti saya singgung dia tentang COVID, bagaimana big data ini hubungannya dengan COVID juga. Nah, data ini dapat menjelaskan tren, kemudian bisa memvalidasi klaim. Ada klaim, di sini terjadi pandemik, di sini terjadi wabah dan sebagainya, itu berdasarkan big data ini. Divalidasinya melalui big data ini, dan mengurangi jumlah kesalahan manusia dalam proses pengambilan keputusan, karena dengan adanya knowledge yang bisa dijadikan pijakan ketika mengambil keputusan itu mudah-mudahan tidak membuat kesalahan yang fatal. Big data ini sebetulnya isinya adalah gabungan dari transaksi, interaksi, dan observasi. Jadi hal-hal ini merupakan isi dari big data. Kalau disimpulkan, big data ini merupakan data yang ukurannya sangat besar, sangat variatif, dan pertumbuhannya sangat cepat. Namun ada sebagian yang tidak terstruktur, ada yang tidak terstruktur, ada yang semi struktur, dan bisa digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dalam big data ada dimensi big data. Tadi udah disitir sebetulnya. Ada istilah, ada 4 V's of big data. Ada 4 V, victory. Kalau orang Sunda rada susah sebetulnya, Mbak Ning. Kalau lihat V itu, karena nggak ada bedanya sebetulnya teman-teman di Jawa Barat antara F, P, sama P. Jadi kalau misalnya saya nyebut P-nya salah, mohon dimaafkan ya. Ada dimensi big data itu sebetulnya ada 3, yang keempatnya sebetulnya sebagai pembedanya. Pertama ada volume, tadi tentang tinggi, dalam grafik tadi ada grafik yang sangat tinggi. Kemudian ada variety, keragaman.
Kemudian ada velocity, kecepatan bertumbuh, dan ada veracity. Nah, ini informasi dari IBM bagaimana 4 dimensi ini menjelaskan tentang data. Tahun 2005 bisa dilihat di slide-nya, volume dari penggunaan internet itu menggunakan handphone itu 6 miliar ya, 6 miliar orang sudah menggunakan handphone. Padahal penduduk dunia itu hanya 7 miliar. Kemudian selama sampai 2005 orang sudah dunia menghasilkan data sekitar 40 zettabyte. Tetapi tahun 2020 dalam 1 tahun pertumbuhan datanya sampai 100 terabyte. Itu berarti peningkatan yang luar biasa. Kemudian dari segi variety-nya, dari segi keragaman jenis data itu dari mulai seperti saya sampaikan tadi, ada tweet, ada upload video, view, kemudian jenis konten di Facebook dan sebagainya. Tahun 2014 ada 420 juta data kesehatan yang termonitoring. Kemudian per bulan ada 4 juta jam video. Jadi ada beragam data dari mulai video, kemudian YouTube, tweet, dan konten di Facebook. Kemudian velocity, kecepatan data, bisa dilihat di pojok kiri bawah. Tahun 2016 itu ada, bentar, ini ada iklan dari rumah. Nih kalau kuliah atau seminar di rumah nih pasti ada terganggu dengan ada suara anak ya. Mohon maaf. Di luar kontrol, mohon maaf semuanya. Ya, kita kembali ke, nah, kalau udah terdistrak ini rada kaget ya. Kacau ya, Kang. Langsung bingung sampai mana tadi, lupa. Udah kaget soalnya kalau anak datang tiba-tiba. Ya, tadi itu sampai dimensi big data ya. Nah, bentar. Sambil nunggu Kang Geri, silakan. Yang ingin bertanya kepada Kang Geri, silakan di-drop pertanyaannya. Ini banyak banget ada pertanyaan. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya untuk Kang Geri dan juga Pak Stanley. Nah, ini Kang Geri udah balik nih. Silakan, Kang. Jadi ini biar di dalam satu keluarga itu ada 2 Zoom meeting berbarengan. Jadi megang anak kecil. Luar biasa memang. Ini pasca pandemik ini memang kita harus beradaptasi, harus siap-siap dengan kondisi seperti ini ya. Iya, betul. Ya, kita kembali ke laptop ya.
Oke. Ada 4 dimensi data. Pertama tadi volume, variety, velocity, dan veracity. Veracity ini adalah ketidakpastian. Ketidakpastian data yang kan kita harus benar-benar berani menentukan kebijakan dari data-data yang serba cepat, serba beragam, dan serba peningkatan yang sangat tinggi tadi. Oke, itu dari big datanya. Kemudian saya akan mengulas sedikit materi saya sedikit lagi. Bagaimana kita menilik kontribusi big data bagi dunia kesehatan. Mungkin teman-teman di mahasiswa kesehatan pernah kepikiran nggak ketika misalnya rumah sakit mengumpulkan data-data pasien. Nah, ada banyak data yang dikumpulkan dari mulai data pribadi maupun data rekam medis. Itu dikumpulkan, kemudian kalau saat ini dengan penggunaan teknologi informasi, misalnya di rumah sakit menggunakan sistem informasi rumah sakit. Nah, pernah nggak kepikiran bagaimana sih rumah sakit itu mengumpulkan data gitu? Kalau misalnya sebelum era sistem informasi rumah sakit, bagaimana data, apalagi kalau misalnya perawat ya, teman-teman D3 keperawatan sama S1 keperawatan, ada istilahnya ASKEP, asuhan keperawatan. Modul dokumennya banyak banget, itu harus bahkan kalau untuk di kuliahan itu harus ditulis tangan. Saya nggak tahu kalau di rumah sakitnya seperti apa. Kalau di perkuliahan mungkin teman-teman keperawatan sudah biasa dengan ASKEP. Tugas ASKEP itu ditulis tangan tebal-tebal. Bagaimana asuhan keperawatan. Nah, di era SIM RS datanya kemudian direkap, dikumpulkan melalui teknologi informasi. Dan itu datanya data yang luar biasa besar. Dan dengan adanya SIM RS ini memudahkan petugas medis untuk merekap data-data pasien dan manajemen pasien. Kemunculan big data ini seakan menjadi terobosan baru sebetulnya bagi pemecahan masalah ketika misal dalam menentukan tindakan, itu biasanya dalam SIM RS itu ada database tindakan apa yang harus dilakukan, dan ini penyakitnya sepertinya apa gitu. Si penyakit yang analisa itu ada database ada database dari ciri-ciri dari penyakit tersebut, sehingga dengan ciri-ciri itu tenaga kesehatan bisa mengambil keputusan atau bisa mengambil tindakan sesuai dengan database yang ada di situ. Dari segi big data ini bisa mengurangi biaya pengeluaran. Ini jangan dari data yang disampaikan oleh sebuah rumah sakit di Jerman, dengan menggunakan big data, dengan menggunakan sistem informasi rumah sakit bisa menghemat sampai 50%. Pertama dari paperless, dari administrasi itu tanpa kertas sama sekali, semua berbasis digital, kemudian semua serba cepat, layanannya serba cepat, dan koordinasinya serba cepat juga, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem rumah sakit itu akan berpengaruh kepada pengurangan biaya yang harus digunakan oleh rumah sakit. Meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Nah, ini kita berhubungan dengan COVID ya. Saat ini kan COVID sedang melanda. Ada sebuah informasi di sebuah artikel. Jadi sebetulnya ada yang pertama mendeteksi penyebaran virus COVID itu ternyata
itu adalah startup Blue Dot. Bayangkan, startup Blue Dot ini kan berarti kan perusahaan teknologi ya. Perusahaan teknologi yang pertama mendeteksi penyebaran virus dari virus corona ini. Cara kerjanya seperti apa? Jadi si Blue Dot ini menangkap dan menganalisis data dari 65 bahasa. Jadi dari mulai unggahan artikel di web, kemudian berita di televisi, pencarian mengenai gejala-gejala penyakit di mesin pencari itu dikumpulkan. Metodenya menggunakan metode algoritma Blue Dot. Walaupun data-datanya berserakan sebetulnya, awalnya datanya berserakan. Khusus pada kasus corona ini, Blue Dot menggunakan data, bayangkan data tiket maskapai global untuk memprediksi ke negara mana saja dan kapan warga yang terinfeksi virus bepergian. Dari data itu mereka bisa mengidentifikasi, memprediksi penyebaran virus corona itu kemana. Ternyata ketahuan penyebaran pertama itu ke Bangkok dan ke Tokyo di awal-awal kemunculannya. Nah dari situ big data berperan sangat penting dalam bagaimana mendeteksi virus corona saat ini. Kalau selanjutnya melacak kondisi kesehatan, teman-teman ada yang pernah dapat iklan peduli lindungi dari gugus tugas kalau nggak salah ya. Mbak Ning juga mungkin pernah atau kalau saya Stanley, info Bang Stanley. Kalau saya Peduli info Lindungi untuk ini COVID salah satu itu dapat di SMS kan? Aplikasi yang direkomendasikan. Ini di SMS satu ada Peduli Lindungi juga. Ini dari salah satu aplikasi yang bisa mendeteksi di sekitarnya ada yang terinfeksi atau enggak, atau ada yang misalnya apa ya, kena atau tersuspek. Kalau misalkan ada itu ya, ada suspek, ada ODP dan sebagainya. Itu dengan menginstal Peduli Lindungi itu bisa melacak kondisi terkininya. Mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai big data dan peranannya di bidang kesehatan terkini, terutama ini hanya melengkapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Stanley. Itu saja mungkin dari saya, Mbak Tuning. Informasinya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Kang Geri. Ini pertanyaan udah banyak banget, Kang. Mungkin nanti nggak semua ya bisa kita bacakan karena mengingat waktu kita sampai dengan jam 16 Bali, berarti sampai dengan jam 15 di Jabar. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, saya akan bacakan dari Muhammad Wahyu Ayatullah. Nah, pertanyaannya untuk Bang Stanley atau Pak Stanley. Pertanyaannya ini agak panjang ya, Pak, jadi saya coba bacakan. Dari big data yang memakai internet, bukan hanya internet itu. Nah, dia itu bertanya tentang, saya simpulkan ya, jadi pertanyaan ini tentang data privacy. Nah, data klien itu kan privacy. Apakah sistem perlindungan data itu sudah ada? Biasanya kalau diimplementasinya, menurut Bapak Stanley seperti apa? Lalu, apakah data-data tersebut dapat disimak atau diakses atau didapatkan oleh publik? Gitu. Jadi, si Bang Wahyu ini concern tentang data privacy. Seperti apa nih adanya big data itu, apakah secure atau enggak, atau enggak? Itu gimana menurut Bang Stanley? Silakan Bang Stanley. Menjawab ya Mbak. Iya, siap. Ya ini memang saya sudah yakin pasti akan ada pertanyaan soal security karena memang masalah di internet kita bukan cuma soal big data ya, tapi masalah internet kita sekarang ya itu ada 3 isu ya kalau terkait dengan online security ya. Yang pertama ya jelas malware ya. Di negeri Indonesia yang negeri yang penuh dengan produk bajakan, maka malware tentu saja berkembang sangat pesat ya. Maka saran kami ya selalu dari relawan, gunakanlah produk yang kalau Anda ingin gunakan produk yang proprietary ya bayar ya.
Tapi kalau Anda ingin tidak bayar, ya seperti saya ya. Kalau Anda lihat slide-slide saya ini semuanya LibreOffice gitu ya. Semuanya tidak menggunakan yang berbayar ya. Jadi iya kan Kang Geri, ini masalah keyakinan agama aja. Ada yang mau beragama Microsoft dan ada yang mau kami ya, seperti kami agama relawan gitu kan, yang tidak mau terikat dengan Microsoft. Jadi itu ya. Karena apa? Masalah malware itu. Kita tidak boleh menganggap remeh masalah malware ya. Kalau Anda menggunakan produk bajakan, Anda akan cenderung memiliki malware. Itu yang pertama. Baru yang kedua, masalah security ya. Jadi dalam dunia keamanan cyber itu dibedakan security dan privasi. Kalau security itu contohnya ya kita harus bisa menggunakan password dengan baik ya. Sekarang itu bukan hanya password ya, jadi harus menggunakan teknologi 2FA gitu ya. Teknologi 2 faktor autentifikasi ya. Kayak misalnya kalau Anda punya Facebook, Anda mau buka Facebook, Anda tidak hanya ketik password, tapi akan ada SMS ke perangkat handphone Anda, dan Anda juga masukkan nomor yang dikirim oleh Facebook ke message Anda gitu ya. Jadi itu 2 faktor verifikasi. Sekarang sudah seperti itu. Nah, kalau soal isu privasi itu soal bagaimana kebebasan kita dalam men-sharing sesuatu gitu ya. Jadi ini berbeda dengan security gitu ya. Kalau masalah security itu soal malware dan soal password, sedangkan masalah privasi itu masalah bagaimana kita membebaskan diri kita dalam menggunakan media sosial misalnya. Nah, ini 3 ini yang jadi masalah ya. Nah, untuk teknologi big data sendiri ya, jangan lupa ya, big data itu bicara soal software dan data. Ya. Jadi kalau bicara soal big data itu ada software, ada teknologi perangkat lunak yang mengakses data yang sedemikian banyaknya. Nah, justru yang sekarang terjadi adalah karena kita tidak terlalu memperhatikan privasi, ya, tidak terlalu memperhatikan privasi, kita umbar aja data kita di internet lewat berbagai platform, maka banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil data itu untuk keuntungan mereka, ya. Tentu kita tidak bisa lupakan itu ya. Anda bisa nonton film The Big Hack ya, tahun 2019 kemarin ya. Bagaimana perusahaan Cambridge Analytica itu mengambil data orang yang ada di Facebook, kemudian dia analisis data itu dan dia bisa mempengaruhi orang-orang yang sebelumnya tidak mendukung Presiden Trump menjadi mendukung Presiden Trump. Nah, itu contoh masalah pelanggaran privasi. Ya, dari mengambil data secara gamblang aja yang siapa bagikan? Ya kita sendiri sebagai pengguna Facebook bagikan itu di Facebook. Jadi yang sekarang terjadi itu ya. Tapi kalau soal data yang kita analisis, misalnya apa kata itu kita menyebutnya apa? Rekam medis ya. Rekam medis sampai sekarang itu kita tidak melihat ada yang bocor di internet ya. Meskipun sudah menggunakan sistem informasi kesehatan ya. Di berbagai rumah sakit di Indonesia, kita tidak melihat adanya rekam medis yang bocor internet ya. Begitu juga dengan sistem informasi kesehatan yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sekarang, kita masih belum melihat adanya kemungkinan data yang bocor di situ. Seperti itu. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, masalah keamanan big data itu masalah keamanan yang sangat serius ya. Di mana sekarang jujur aja masih dilakukan riset-riset yang terkini terkait dengan bagaimana mengamankan data dalam big data. Seperti itu. Ya. Sampai hari ini data-data kesehatan di Indonesia belum ada yang bocor, tapi bukan berarti esok atau kedepannya tidak bocor gitu ya. Seperti itu. Karena memang teknologi security di dalam big data itu masih belum banyak ya. Nah, mungkin kita berharap adik-adik dari Stikes ini yang mau lanjutkan riset-riset kita di bidang security untuk pengamanan big data itu sangat terbuka seperti itu. Itu aja Mbak jawaban saya untuk siapa nih yang bertanya tadi, saya udah lupa gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Stanley. Nah, mudah-mudahan bisa diterima jawabannya Bapak atau adik atau kakak Muhammad Wahyu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, data itu mahal. Jadi orang-orang tuh hacker-hacker tuh pada banyak yang ngincerin data karena memang orang kaya sekarang itu meaningnya adalah, arti dari orang kaya zaman sekarang itu adalah memiliki banyak data. Jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan seperti itu. Baik, nah mungkin ada tambahan dari Kang Geri.
untuk pertanyaan tadi? Silakan Kang. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk privasi dan security ini hal yang lagi hit sebetulnya dalam literasi digital juga ya. Teman-teman dari ICT Watch, teman-teman dari Kementerian Kominfo, relawan TIK, ini kita sedang berupaya mengajak teman-teman semua, netizen, mahasiswa dan sebagainya untuk bagaimana memahami tentang security dan privasi. Kalau security, bagaimana kita menjaga hal-hal yang berpengaruh dari luarnya. Kalau privasi kan dari kita sendiri, bagaimana kita membagikan data, mengakses informasi dan sebagainya. Itu kan dari kitanya. Benar yang disampaikan tadi Bang Stanley tentang security. Kalau misalnya kita nggak mampu yang berbayar, pakai yang open source. Bang Stanley kayaknya open source ya. Kita lihat filenya aja ODP ya, teman-teman. Luar biasa. Dan teman-teman mahasiswa harus tahu ODP itu apa. Salah satu Mbak Baning relawan TK udah tahu lah ya. Pengguna ODP itu banyak banget. Karena memang kita pengen secure ya, pengen di teman-teman yang pakai Linux sama itu kan biasanya suka nanya virus itu apaan sih gitu. Beda sama yang pengguna yang ini ya, yang aplikasi software yang seakan-akan kita legal padahal kita ngedownload cracknya dari internet. Ya ketika ada permasalahan security ya kita harus siap-siap aja. Karena apalagi bisa disusupi dengan malware, bisa disusupi dengan yang lebih serem, ada istilahnya brainware, itu karena mengunduh dengan sembarangan, karena menginstal dengan sembarangan, itu yang harus kita siasati dari awal. Kalau untuk privasi ya kita mengontrol diri kita. Privasi itu urusannya internal kita. Kita mau menjaga data diri kita atau mengumbarnya. Karena seluruh seluruh sosial media, seluruh aplikasi yang kita install rata-rata mereka meminta privasi kita dibuka sebanyak-lebarnya gitu. Kita jarang baca nih. Kita jarang baca ketika install sesuatu itu privasinya seperti apa yang dibuka, yang kita serahkan itu seperti apa, kita harus tahu. Artinya kita jangan malas untuk membaca ketika kita menginstal sesuatu gitu. Sama kayak ini, kalau kita beli handphone, kalau kita beli perangkat itu jarang kan tutorial buku tutorialnya atau buku help ininya jarang dibaca, langsung aja pakai karena kita ngerasa udah paham gitu. Padahal ketika dibaca kita bisa mensiasati ketika kejadian seperti itu. Nah, mungkin itu dulu seperti yang bisa saya sampaikan, Mbak Ning. Iya, benar banget Kang Geri, karena kadang-kadang juga kalau saya lihat, jangankan mahasiswa ya, teman-teman kami aja sama dosen gitu kan, kadang-kadang kalau misalkan download apa gitu, yes gitu aja dia, tanpa dibaca gitu kan. Apakah Anda mempercayai aplikasi ini untuk mengakses kamera Anda? Data Anda kami pakai semuanya gitu. Aduh kan bahaya itu. Iya, main yes saja. Anda teman-temannya kami monitoring, itu bahaya juga gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih jawabannya Kang Geri. Mudah-mudahan bisa menjawab dan menambah jawaban tadi dari Bang Stanley untuk Muhammad Wahyu. Nah, pertanyaan yang kedua ini ada untuk Kang Geri. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan juga sama Bang Stanley di akhir. Nah, ada pertanyaan dari Salwa Maulida. Nah, ini kayaknya mahasiswanya Kang Geri nih. Dari D3 Keperawatan. Nah, jadi pertanyaannya lumayan panjang, saya persingkat aja ya. Apakah menurut Kang Geri dan juga Pak Stanley, apakah penggunaan big data ini sudah 100% dapat dikatakan akurat untuk penyimpanan sebuah data? Apakah yang terjadi
jika misalkan terjadi kesalahan koneksi, apalagi kita tahu kan di Indonesia internetnya ya agak-agak gitulah ya. Nah, menurut Kang Geri seperti apa nanti akan ditambahkan oleh Bang Stanley. Silakan Kang Geri. Ya, penggunaan big data ini karena saat ini kita bahasnya di dunia di bidang kesehatan, sebetulnya nggak hanya di bidang kesehatan ya, di semua bidang itu digunakan dari mulai kalau misalnya teman-teman yang pakai alat transportasi lah ya, yang sering dipakai itu sebetulnya menggunakan konsep big data ya. Ketika teman-teman pakai Gojek sebetulnya kan bukan bisnis ojek sebetulnya kan. Ya, halo? Oh ya. Gojek itu sebenarnya kan bisnisnya big data. Dia sebetulnya mengumpulkan data kita, apa yang kita makan tiap hari, kemana kita pergi, kemudian apa yang kita senengin, kita senengnya pagi-pagi makan apa, siang makan apa, sore makan apa, itu data yang dikumpulkan oleh perusahaan transportasi yang katanya perusahaan transportasi, padahal sebenarnya dia perusahaan yang memanfaatkan big data. Kalau misalnya teman-teman sering menggunakan Facebook, nah Facebook ketika kita menganggapnya itu sosial media untuk bertemanan gitu, padahal mereka juga perusahaan yang memanfaatkan big data. Teman-teman yang mengupdate setiap hari, update apapun, obrolannya seperti apa, itu sebenarnya data-data yang dikumpulkan oleh Facebook untuk menawarkan iklan. Bayangkan, ini sering mungkin kerasa gitu ya. Coba teman-teman cobain ngobrolin, misalnya ngobrolin sepatu di Facebook. Tiba-tiba keluar iklan sepatu tuh. Itu dari mana itu si Facebook itu bisa tahu kita lagi pengen sepatu. Tiba-tiba keluar iklan sepatu. Padahal itu karena si Facebook memanfaatkan big data dari apa yang kita lakukan di Facebook itu gitu, sehingga mereka merekomendasikan data itu direkomendasikan ke pengiklan. Ayo pengiklan, ini senang sepatu. Akhirnya ada yang namanya target konsumen tertarget gitu, target marketing. Menjawab belum ya? Dari segi perusahaan-perusahaannya nggak hanya bidang kesehatan ya, dari bidang berbagai bidang, hampir semua bidang itu sudah menggunakan big data. Apakah sudah optimal penggunaan big datanya? Itu sebetulnya tergantung dari perusahaannya. Karena big data ini sebenarnya kayak gini. Tadi saya sampaikan di awal, big data ini bahan mentah sebetulnya. Kayak misalnya hidran itu kan airnya campur ya, dari mulai air jelek, air bagus tuh keluar. Nah, kalau harus sebelum menggunakan air hidran itu harus difilter dulu. Nah, bagaimana perusahaan bisa mengolah big data ini kemudian digunakan untuk untuk pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, baru dia bisa mengoptimalkan dari manfaat dari big data itu sendiri. Jadi secara awal big data itu barang mentah yang nggak bisa dimanfaatkan sebetulnya. Tapi kalau udah diolah, di collecting, tadi di materi data informasi dan pengetahuan, di collecting, kemudian di organizing, dianalisa, kemudian jadi pengetahuan, baru bisa menjadi sebuah bahan untuk pengambilan kebijakan, baru bisa bermanfaat. Dan saya mungkin itu Mbak Ning. Baik, terima kasih Kang Geri. Dari Bang Stanley ya. Iya, terima kasih Kang Geri. Mungkin tadi ada hubungannya dengan piramida yang Kang Geri tunjukin tadi ya. Ada data, informasi, knowledge, sama action. Jadi kalau misalnya cuma sampai data aja nggak ada gunanya gitu kan? Nggak ada gunanya sama sekali. Jadi harus sampai ke action baru ada gunanya gitu Kang ya?
Ya, baik. Terima kasih Kang Geri. Nah, tambahan dari Bang Stanley, silakan Bang Stanley. Ya, oke. Ya, betul ya yang saya menyambung yang disampaikan Kang Geri tadi bahwa kalau jika dikatakan penggunaan big data di Indonesia itu sudah 100%, saya kira belum ya. Karena yang baru kita lihat melakukan pengumpulan data sedemikian besar sampai di level big data itu barulah Gojek di Indonesia gitu ya. Kalau perbankan, dunia perbankan itu mereka masih sampai pada tahap business intelligence ya. Nanti dari business intelligence baru mereka akan meningkat ke big data. Sedangkan untuk data-data kesehatan di Indonesia saya belum melihat ada pengumpulan data yang sedemikian besar seperti big data ya. Kemarin itu ada aplikasi Peduli Lindungi ya yang coba dipopulerkan oleh Kemkominfo ya, itu salah satu aplikasi sebenarnya yang juga mengumpulkan banyak data gitu ya, tapi kalau saya lihat terakhir itu belum cukup banyak ya, belum cukup banyak data yang dikumpulkan di situ. Jadi kalau dikatakan sudah 100% saya kira belum ya, karena existing sekarang perusahaan atau aplikasi ya yang mengumpulkan data di level big data itu barulah Gojek di Indonesia gitu ya. Itu pun Gojek kan terdaftar di Singapura ya, bukan di Indonesia gitu. Yang Indonesia itu mungkin pakai ini ya, ada Kururio yang relawan Ega ya. Gitu ya. Kururio. Itu Pak, itu tambahan saya itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Stanley. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari dari Erika. Nah, ini lagi-lagi mahasiswinya Kang Geri. Pertanyaannya untuk Bang Stanley. Pertanyaannya adalah, era modern ini semuanya itu serba canggih. Bahkan di dunia medis pun itu juga yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah, jika semuanya dilakukan atau difasilitasi oleh teknologi, apakah peran manusia di sini? Bisa jadi manusia menjadi malas, dan efektifkah jika semuanya itu harus bergantung dengan teknologi? Terima kasih. Gimana Bang Stanley, silakan. Ya justru terbalik ya. Makin canggih teknologi, makin pintar seorang manusia harus menguasainya gitu ya. Jadi sebenarnya di sini kita harus berpendapat bahwa teknologi itu adalah produk. Teknologi itu adalah hasil ciptaan. Ya, teknologi itu adalah alat yang diciptakan oleh manusia gitu ya. Jadi yang sekarang terjadi justru kalau makin canggih sebuah teknologi itu, maka manusia harus pinter gitu ya. Seperti sebuah laptop ini gitu ya. Kalau tidak ada manusia yang mampu menyalakan laptopnya, menyambungnya ke internet, dan membuka Zoom, maka kita tidak akan bisa melakukan webinar secara nasional seperti ini. Ya. Jadi teknologi itu adalah alat. Kalau tidak digunakan oleh manusia, ya teknologi itu tidak akan memberi manfaat. Makin tinggi sebuah teknologi itu, maka manusia harus makin pinter. Saya kira tantangannya ada di sini gitu ya. Tantangannya ada di sini karena kita sudah sampai pada satu masa di mana teknologi berkembang sangat cepat sehingga seakan-akan manusia tidak bisa mengimbanginya gitu ya. Padahal filosofinya justru terbalik. Ya. Makin tinggi sebuah teknologi biasanya makin pinter manusia. Kalau dulu dosen ya, saya ngajar ya hanya perlu membawa diri saya ke sebuah ruang kelas langsung ngajar gitu kan ya. Kalau sekarang nggak bisa ya. Dosen itu harus membawa dirinya di ruang Zoom. Nah, untuk sampai ke ruang Zoom itu dia harus punya laptop, dia harus punya koneksi internet, dia harus tahu menginstal Zoom. Jadi sebenarnya di sini ada perubahan gitu ya dari saya sebagai seorang dosen 15 tahun lalu yang ngajar langsung di ruangan ya offline, dan sekarang dosen kita harus ngajar di media Zoom gitu. Waktu ngajar offline itu saya menggunakan teknologi biasa aja, cuma alat transportasi untuk sampai ke ruang kelas. Kalau sekarang saya harus punya laptop, harus tahu menyambung ke internet, dan harus tahu mengaktifkan Zoom. Jadi itu ya, perubahannya hanya di situ aja. Ya, makin canggih sebuah teknologi, manusia juga akan makin canggih menggunakannya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau Anda merasa bahwa teknologi itu sudah sedemikian cepat dan Anda tertinggal, ya tunggu dulu. Ya, karena tidak semua teknologi Anda butuhkan ini gitu ya. Untuk melakukan tugas pekerjaan Anda sebagai mahasiswa ya tentu mungkin menguasailah dulu teknologi pengolah kata ya, menggunakan aplikasi pengolah kata Open Office ya dan sebagainya. Harus bisa nyambung ke internet ya, jangan dulu di level big data nih gitu ya.
Ya, big data itu mungkin nanti entar kita siapkan aja dulu diri kita bahwa big data itu akan datang gitu. Tapi untuk sampai ke sana, nah kita harus bisa dulu mengetik dengan baik misalnya. Menggunakan aplikasi pengolah kata dengan baik. Seperti itu. Baru kita harus bisa menggunakan searching informasi dengan baik ya. Jadi teknologi itu berdasarkan level manusia gitu ya. Makin besar ya tanggung jawab kita melakukan pekerjaan kita, maka makin canggih biasanya teknologi yang harus kita gunakan. Nah, sekarang ini ya big data digunakan untuk menganalisis perilaku ya. Seperti yang sekarang tren nih, lagi tren di Indonesia nih, dari analisis Twitter 2 tahun ini, kira-kira siapa nih yang bakal menang untuk presiden berikut gitu kan ya. Nah, itu kan udah level yang tinggi ya. Atau dari analisis Twitter 2 tahun ini kira-kira penyakit demam berdarah seperti di Manado, Sulawesi Utara itu ya kita banyak dipanggil gitu. Kira-kira akan muncul kapan lagi ini wabah demam berdarah di Sulawesi Utara ini. Ya, biasanya kami sering dipanggil itu untuk melakukan analisis media sosial gitu kan ya. Karena kan di Sulawesi Utara itu kalau datang wabah demam berdarah itu orang meninggal banyak loh. Bukan cuma soal Covid gitu ya. Seperti itu. Jadi kita belajar itu dari analisis big data gitu ya. Seperti itu. Nah, itu kan butuh waktu ya bagi adik-adik sekalian untuk sampai di tahap itu. Untuk sekarang ya kita kuasailah dulu teknologi yang terkait dengan kita seperti itu. Oke, gitu Mbak. Ya, terima kasih Bang Stanley. Jadi begitu teman-teman, teknologi itu sebenarnya hanya sebuah tools yang dimana kita sebagai manusia yang menggunakannya. Misalkan contoh saya analogikan kalau misalkan mau masak itu kan pakainya kompor, nggak mungkin masak itu pakainya mesin cuci gitu kan ya. Jadi harus disesuaikan dengan keinginan, kebutuhan dan juga kemampuan kita. Nah, selanjutnya mungkin ditambahin sama Kang Geri, Kang, silakan. Oke. Memang penggunaan teknologi ini bukan tujuan. Misalnya dalam bidang kesehatan ya. Penggunaan teknologi, sistem informasi rumah sakit, sistem informasi puskesmas, sistem informasi kesehatan itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah bagaimana melayani khususnya bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya manusianya jadi males, ya nggak sesuai dengan tujuan, karena misalnya di rumah sakit atau di puskesmas harusnya dengan menggunakan teknologi dan ada SIMPUS dan SIM-RS itu orang makin giat bekerja, makin harus, karena kan layanan makin cepat, pasien makin banyak, dengan makin banyak pasien orang harus makin rajin, nggak bisa berleha-leha gitu, nggak bisa malas-malasan. Dan artinya pendapatan untuk rumah sakit pun akan meningkat justru dengan adanya itu, dan otomatis kepada tenaga kerjanya juga akan mendapatkan salary yang lebih tinggi dibanding tidak menggunakan teknologi sebetulnya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menjadi malas. Ada beberapa teknologi yang mengakibatkan tidak ada orang yang ter-hire gitu, misalnya digantikan oleh robot. Robot itu tetap kan di programnya sama manusia. Artinya manusia yang berpikir, manusia yang punya knowledge tadi gitu. Nah, dengan adanya teknologi ini manusia akan meningkatkan knowledge-nya, akan mengolah datanya dari data yang berserakan sehingga knowledge-nya meningkat, sehingga dia bisa nggak hanya sebagai pekerja kasar lagi, nantinya pekerja yang lebih bersifat keilmuan nanti yang lebih banyak digunakan. Mungkin itu tambahan dari saya, Mbak Nik. Iya, baik, terima kasih Kang Geri. Berarti kan kadang-kadang kita, soalnya saya terutama ya, kalau misalkan contoh saya ini orang awam gitu kan, kalau saya kan jadinya saya tuh nggak terlalu paham big data itu seperti apa, dan baru sekarang nih dengar penjelasan yang dalam gitu kan tentang big data. Sesungguhnya saya terdampak kok dengan adanya big data, cuma tidak secara langsung dan saya nggak tahu secara langsung. Misalkan contoh, saya kan dulu jualan all shop gitu kan ya, jualannya di Tokped gitu kan, tapi saya kan nggak tahu kalau Tokped itu ternyata menggunakan big data untuk mempromosikan barang saya gitu kan ya Kang ya? Betul. Iya, jadi mungkin seperti itu. Nah, baik, selanjutnya kita menuju ke pertanyaan lain lagi, itu ada dari Mbak Tria Utami. Pertanyaannya itu untuk Kang Geri, nanti akan ditambahkan oleh Bang Stanley.
Nah, Mbak Tria Utami ini kayaknya mahasiswinya Kang Giri lagi nih dari Stikes Sukabumi. Pertanyaannya adalah, kayaknya mirip dan juga nyambung sama pertanyaan yang tadi dan penjelasan yang tadi juga. Pertanyaannya adalah, apakah perusahaan selain perusahaan financial dan juga perusahaan service, seperti halnya perusahaan yang langsung menjual barang nyata pun dapat menjadi pengguna big data? Jika bisa, saya tambahin, jika bisa, itu contohnya seperti apa? Silahkan Kang Giri. Oke. Penggunaan big data ini nggak hanya perusahaan finansial atau perusahaan transportasi tadi, perusahaan penjualan langsung pun saat ini ya udah mulai menggunakan big data sebetulnya. Ketika perusahaan-perusahaan mulai mengiklankan diri digital marketing, menggunakan digital marketing, itu dia udah mulai menggunakan big data sebetulnya. Ketika misalnya dia iklan di Facebook itu kan harus targeting ya, tertarget. Nah, dia pasti akan mengumpulkan memanfaatkan big data dari mulai targetnya, misalnya kamu punya produk ini, produk jilbab misalnya, produk jilbab ini targetnya siapa di Facebook? Berarti ada data yang ada big data di Facebook yang banyak, itu harus spesifik. Nggak bisa kita iklan seluruh pengguna Facebook, nggak bisa, karena budgetnya juga terbatas. Budget terbatas itu kita harus targeting. Dengan budget yang terbatas itu, iklan kita tertarget misalnya, kita iklan di ibu-ibu usia 18 sampai 25 gitu misalnya, atau 20 sampai 35. Itu kan big data yang dikumpulkan oleh Facebook, tapi big data yang digunakan oleh pihak ketiga ya. Kemudian ketika teman-teman jualan di marketplace itu juga menggunakan big data. Tadi seperti disampaikan oleh Mbak Ning, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan sebagainya itu itu jualan langsung, misalnya teman-teman jualan gula lah, jualan apa, itu sebetulnya prosesnya menggunakan big data. Jadi mereka memanfaatkan big data secara tidak langsung gitu. Mungkin ketika dia cuma buka lapak bikin lapak jualan doang, dia seakan-akan tidak ada pakai big data gitu. Padahal di belakang itu ada big data yang digunakan. Kita hanya nggak aware aja gitu. Bahkan mungkin secara tidak sengaja ketika kita berjualan lewat WhatsApp, lewat Instagram, kita sedang memanfaatkan big data sebetulnya yang tidak kita sadar diri gitu, tidak menyadari hal itu. Mungkin nanti ada tambahannya dari Bang Stanley mungkin yang lebih lengkapnya. Silakan Bang Stanley tambahannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita melihat sejarah ya, kita lihat dulu sejarah kenapa organisasi-organisasi itu sampai pada level big data ya. Yang pertama itu mereka punya data dalam bentuk tabel dulu ya. Punya data dalam bentuk tabel. Nah, ini aplikasi Microsoft Excel itu bisa menghandle-nya gitu ya. Seperti itu. Kemudian data tabel itu makin banyak ya. Dan mereka perlu mencari data di dalam tabel yang banyak itu. Akhirnya datanglah yang namanya DBMS, Database Management System. Nah, Database Management System itu seperti misalnya Bank BRI ya, kemarin 7-8 tahun lalu pernah menjadi konsultan di Bank BRI, itu mereka punya data dari tahun sebelum Indonesia merdeka loh. Data apa? Data transaksi perbankan. Karena Bank Rakyat Indonesia kan itu berdiri sebelum Indonesia merdeka gitu ya. Sampai sekarang gitu, di tahun 2000-an Anda bisa bayangkan banyak data dan betapa besar varietas data di situ ya. Mulai dari catatan-catatan kertas yang kemudian difoto ya, baru disalin ke Excel, punya Doc, punya Word ya. Ada Base Lotus ya, itu era teknologi tahun 90-an gitu kan. Dan sekarang itu harus disatukan dan harus bisa dibaca oleh pimpinan di kantor pusat BRI. Nah, itu lahirlah business intelligence. Dia sudah lebih tinggi dari DBMS gitu. Nah, datang business intelligence, data-data yang diolah oleh business intelligence atau BI itu biasanya masih offline. Nah, begitu datang era internet, ada data yang perlu diolah secara real time, nama
masuk ke yang namanya big data. Jadi kita menunggu aja ya sampai kapan rumah sakit di Indonesia misalnya akan menggunakan big data. Tapi untuk sampai di level business intelligence itu kita sudah sampai gitu ya. Kita udah sampai di situ di Indonesia. Nah, tadi saya sudah singgung baru Gojek itu yang sudah mulai menggunakan big data. Dan saya lihat sekarang ya dari salah satu teman menginfokan sekarang Indomart dan Alfamart mereka juga sudah mulai melakukan proses-proses penyimpanan data secara big data gitu ya. Karena mereka perlu big data untuk menyimpan transaksi mereka gitu dari seluruh Indonesia ya. Dari gerai-gerai Indomart dan Alfamart yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karena mereka sekarang sudah tahu gitu ya. Kalau misalnya sebuah daerah itu banjir, setelah banjir itu produk-produk apa yang banyak laku di Indomart dan Alfamart. Ya, seperti itu. Ya, yang sekarang Indomart dan Alfamart. Jadi mereka sudah mulai masuk ke era big data sebenarnya. Nah, untuk di kesehatan memang belum ya. Saya tidak melihat ada sebuah rumah sakit yang sudah memulai implementasi big data ya. Tapi untuk di daerah untuk sektor perbankan dan sektor retail di Indonesia serta Gojek transportasi itu sudah mulai mengimplementasikan masuk ke era big data. Kita tunggu aja ke depannya seperti apa. Itu aja Mbak tambahan dari saya. Ya, terima kasih Bang Stanley. Berarti big data ini sesungguhnya tinggal nunggu aja para yang perlu gitu loh dengan big data dan juga yang mau menggunakan big data untuk menggunakannya di Indonesia terutama karena sejauh ini kalau tadi yang disampaikan sama Bang Stanley katanya baru Gojek dan juga katanya Indomart atau Alfamart itu juga pakai. Nah, baik seperti itu. Sebetulnya nih Bang dan Bang Stanley dan Kang Geri itu kita masih ada 5 juta pertanyaan yang kita nggak bisa jawab gitu ya. Banyak banget pertanyaannya, saya sampai bingung mau pilih yang mana. Tapi karena waktu sudah menunjukkan kalau di Bali 15.56, jadi kalau misalkan di Jabar atau di daerah WIB itu 14.56, jadi waktunya 4 menit lagi. Mungkin 4 menit ini akan saya gunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan link dari survei dan juga link presensi. Nah, berikut sudah ditampilkan oleh Kang Geri, teman-teman peserta untuk pengumuman link survei. Saya bantu untuk bacakan. Mohon menuliskan nama dan email dengan benar. Nama yang tercantum yang akan dimasukkan dalam e-certificate. Jadi kalau misalkan namanya itu misalkan Muhammad Wahyu gitu kan, jangan Muhammad W gitu kan. Kalau M-nya yang disingkat masih mending gitu kan. Kalau misalnya Muhammad W gitu kan, W itu siapa gitu kan ya. Jadi tolong dituliskan secara lengkap dan benar. Setelah itu e-certificate akan dikirimkan via email langsung sesuai dengan email yang terdaftar nanti di form survei. Harap menunggu sampai dengan H+7 atau 1 minggu setelah kegiatan. Untuk link survei hanya akan dibuka sampai dengan jam 20.00 WIB malam ini. Sehingga kalau bisa harus cepat ya dimasukinnya atau di insert atau di submitnya. Selanjutnya selanjutnya jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan di email atau Instagram di Relawan TIK. Nah, nanti ingat jangan lupa follow Instagramnya Relawan TIK di @relawantik dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Kang Geri. Nanti mungkin Bang Stanley bisa share Instagramnya. Kalau saya udah share di chat aja Bang Stanley akun Instagramnya sama Mbak Tuning tuh. Oh ya boleh. Kalau saya udah banyak followersnya Kang. Gak apa-apa nama followers ya. Oke ini ya. Ini Putrias promosi. Oke. Ya elah malah kirimnya ke Bang Stanley lagi. Ini digital literasinya kurang nih. Baik, oke, saya kirim lagi ya. Silahkan follow saya. Nah, untuk materi nanti akan dibagikan melalui email yang terdaftar di form survei atau dapat diakses di website www.relawantik.or.id. Baik. Nah, sebelum kita menutup pertemuan ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada Bang Stanley atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih banyak. Tanpa Bang Stanley dan Kang Geri, saya pribadi gitu ya, nggak tahu big data itu apa. Dan saya baru ngeh bahwa, oh ternyata big data itu berguna untuk hidup saya. Karena saya ngerasa selama ini kan dengar sih big data, cuma big data, artificial intelligence, saya sering dengar. Cuma saya mikir gini, apalah itu nggak ada hubungannya sama saya gitu kan. Padahal kehidupan saya itu full of big data dan artificial intelligence dan lain sebagainya itu ya.
Baik. Nah, terima kasih juga untuk Kang Geri yang sudah support jadi operator iya, narasumber iya hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Kang Geri dan terima kasih banyak juga untuk para teman-teman yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Tapi jangan keluar dulu teman-teman, kita nanti akan ada sesi foto. Jadi mungkin kita akan sesi foto aja ya sekarang karena udah 15.59. Saya akan bantu untuk foto teman-teman. Nah, pasang Oke, sambil Mbak Tuning meng-capture foto teman-teman, link survei dan link absensi sekaligus survei itu sudah saya share di chat s.id Ertik Berkreasi Sukabumi hadir. Nah, itu sudah saya tampilkan. Daftar hadir sekaligus survei itu di s.id Ertik Berkreasi Sukabumi hadir. Ya, baik. Betul nggak? Betul nggak tuh? Ya, nih saya bacain lagi. Daftar hadir adalah https -2 atau ya -2 garis miring 2 kali SID garis miring RTIK Berkreasi Sukabumi hadir. Nah, kalau misalkan takut kecepatan gitu kan di capture aja bisa zoom-nya. Ya. Iya. Di capture nanti dikliknya di luar misalnya. Oke, ini gimana caranya ini ya? Nah, itu ada absensi tuh. Udah ada yang share tuh SID Nah, itu udah ada yang jangan sampai salah huruf ya. Hurufnya jangan sampai ada yang besar, kecil, itu nggak boleh itu. Harus kecil semua. Harus sama banget. Ada yang kelewat hurufnya itu bakal berpengaruh. Sekaligus saya mau ngumumin juga nih saya sekaligus sponsor saya. Ada pesan sponsor dari IAM3 Squad. Ini pengumuman untuk pemenang pulsa. Nah, ini karena pertanyaannya ada 6, jadi 6-nya semua dapat pulsa 50K. Jadi silakan nanti inbox lewat DM ya ke Instagram saya, nomor Indosatnya silakan. Inbox ke @abahorija untuk nomor yang saya akan sebutkan. Pertama, Dede Resna Afifa Pitya @d_resnaf, A-nya double ya. Yang Instagram. Kemudian ada @amis PTNII. Aduh ini nanti pokoknya yang ngerasa nanti dimention oleh panitia itu siap-siap menyiapkan menyiapkan nomornya untuk di DM. Sedangkan seluruh penanya di situ, seluruh penanya teman-teman silahkan DM juga ke saya untuk mendapatkan pulsa dari saya. Oke? Itu saja mungkin Mbak Ning. Ya, terima kasih Kang Geri. Kang Geri mungkin bisa di stop share screen supaya kita bisa foto bareng-bareng. Bentar. Saya lupa, ini stop share screen-nya di sini. Ya, silakan. Oke, siap. Nah, buat teman-teman silahkan yang belum on kamera, tolong di-on-kan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Pasang wajah ganteng dan cantiknya yang belum sisiran, silahkan sisiran dulu, waktunya 2 detik. Buat yang belum cuci muka, silahkan biarkan saja wajahnya seperti itu karena 2 detik nggak cukup buat cuci muka. Ya, baik. Kita mulai dari layar yang pertama. Jadi ada 8 kali jepretan, teman-teman. Untuk yang pertama, kita bilang cheese semua ya. Cheese. Oke, layar kedua. Cheers lagi, cheers. Layar ketiga. Cheers. Oke, layar keempat. Cheers. Layar kelima. Cheers. Banyak banget nih pesertanya. Yang keenam, layar keenam. Cheers. Last but not least, layar ke-7.
Baning belum jadi moderator Manado ya. Kalau Kenapa? moderator Manado bisa 2.000 peserta loh. Itu gimana cara fotonya? Oke, siap. Sudah semuanya kita foto. Terima kasih sekali lagi untuk Kang Gary dan juga Bang Stanley atas ilmunya yang sudah dibagi ke kita. Terima kasih juga untuk para peserta. Jadi semoga kegiatan webinar hari ini bisa bermakna dan juga bisa memberikan tambahan ilmu untuk teman-teman semua. Saya Tuning dari Relawan TIK Indonesia dan juga Relawan TIK Bali mengucapkan terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya mahasiswa Tikes. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Bye. Bye.